dua. Ah, tumben-tumbenan naik nih. Kira-kira Iya, ada yang didiskusikan atau gimana nih? enggak ngasih informasi aja Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi kalau diskusi sama Protestan, Pak Ustadz harus paham, ya kan? Kenapa sih? Ya karena Protestan tuh ikut orang yang dipecat. Martin Luther kan dipecat tuh, ya kan? Ikut orang yang dipecat tuh ya otomatis kan amburadul kan pola pikirnya, Eh, gitu. Orang kenapa, Bible kenapa sih kalian itu berseberangan padahal sama-sama ya? bukan berseberangan lagi, Pak Ustadz. Oh, Justru Protestan itu tidak pernah diakui apostolik oleh Gereja Katolik. Yang makanya. diakui itu Ortodok, Syria, Mesir, Koptik itu diakui. Tapi kalau Protestan memang karena Martin Luther kan dipecat, ekskomunikasi kan, itu memang nggak diakui. Martin Jadi Luther dipecat gitu ya? emang dipecat, Abang ya. memang, ya kan. Sakti abang nih emang. Gila, Protestan kalau mau tanya lebih lanjut, kenapa orang dipecat diikuti ya boleh lah, aku kasih tahu. Janganlah orang dipecat diikutin tuh, ya kan. Orang bermasalah kok diikutin, itu apa? Aduh, bisa boleh juga bang argumenmu. Ya. Aduh. Protestan ngomong Bible itu punya Katolik, bukan punya dia. Yang kanonik itu orang Katolik. Untung nggak aku minta lagi. Coba aku minta lagi. Aku bawa sini Bible-nya. Jangan kamu pakai. Nangis dia. Nggak punya kitab suci. Ya kan? Tuh. Iya betul. Kalau diminta sama Paus, gimana kitab sucinya? Jangan kamu pakai lagi. Nangis. Bingung dia cari kitab sucinya kemana lagi. Padahal nebeng ya kitab sucinya sama Paus gitu. Paus Vatikan di Vatikan. Bukan nebeng sih, Pak Ustadz. Bukan nebeng, Pak Ustadz. Nah, terus Lebih halus lagi ya, begal. aku membegal. Kenapa? Kenapa aku itu ngomong itu begal, itu Pak Pak. Ustadz? Itu lebih halus Kenapa gitu bang, aku ngomong membegal begal? gitu ya. Kenapa aku ngomong begal, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu kenapa aku ngomong begal kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Kenapa, Pak Kenapa? Ustadz? Karena kalau begal itu kan ngambil motornya, korbannya dibacok, kan gitu kan? Nah, kalau ini ngambil kitabnya, habis itu yang punya kitab dijelek-jelekin pula. Nah, itulah begal. Begal kayak itu. Oh kayak gitu. Begal kayak gitu. Bukan pencuri lagi, begal. Kalau pencuri nggak ketemu korbannya. Pencuri masih enak, ngambil motornya nggak ketemu korbannya. Kalau begal ngambil motornya dibacok pula yang punya motor. Tapi mending dia ngambil Bible-nya tapi nggak jelek-jelekin Katolik. Sudah ngambil Bible-nya jelek-jelekin Katolik pula. Itulah begal. Biar aku tanyain, karena mereka lupa bahwasanya bos dia Martin Luther itu nyembah patung juga, bos dia tuh Katolik, nyembah patung juga dia. Tapi kan katanya Martin Luther itu yang mendeklarasikan Protestan kan gitu, protes dia karena apa, nggak suka katanya nyembah patung, betul nggak? Ya nggak ada urusan berpatung Martin Luther pada waktu itu, dia surat indulgensi nggak masalah patung. Jadi kalau aku ditanya Katolik nyembah patung kenapa? Ikut Martin Luther, bosmu itu nyembah patung. Iya. Sakit kepala kalau kayak gini. Iya kan, bener nggak tuh? Martin Luther tuh pastor nyembah patung, ngajak-ngajak orang pula nyembah patung dia. Oh, terus naiklah Protestan tuh. Nanti Bentar. Saya cari Protestannya kalau ada nih ya. Kalau Ada aku nggak naik yang nggak berani. Kristen Protestan nih? Ada nggak yang mau naik? Mau diskusi sama dia? Silakan. Ya. Ayo. Ada nggak yang berani Protestan? Yang ada yang minta muti nih. Bibelku jangan kamu pakai lagi. Nangis dia bingung. Nah, Mau pakai apa lagi kitabnya? ayo. Ada nggak yang berani dari Protestan nih? Kan jangan ngomong Protestan aja bang. Begal kalau mau naik. Begal kalau mau naik gitu ya. Oh. Gak ada kak, katanya Katolik itu begini ya bang ya.
sepengalaman saya ya, jujur ya nih, saya kan debat udah 10 tahun pas nih ya. Hampir pas 10 tahun. Selama 10 tahun ini yang saya lawan ya, yang saya lawan pendiskusinya yang lumayan baik, tata bicaranya itu orang Katolik memang. Tahu kenapa Bang Yusuf? Kenapa? Kenapa Ustaz? Kan bukan begal. Kalau yang begal pasti gitu. Katolik. Iya. Bukan begal. Kalau Katolik apa ya, lemah lembut gitu. Kalau Ya karena kita Protestan bukan itu, begal. Kita aduh. pemilik kitabnya. Bukan begal kita, pemiliknya kita nih. Hmm. Kita Gitu. sapa dulu nih, Kamar Doto. Selamat malam, Kamar Doto. Malam-malam. Malam bang. Abang nih Islam atau Kristen abang? Dua-dua. Kagak jelas lah kau. Yang Katolik, Iya. yang Katolik, yang Katolik. Abang bentar dulu Kameranya bang. dulu. Buka dulu kameramu. Oh, Buka belum bisa dulu. buka ini, belum bisa buka. Udah bisa buka. Nah kau berdusta kan awalnya udah. Gimana kamu mau gimana? Bang, Mau berdiskusi Ustaz, sama Ustaz. orang awalnya aja udah dusta Ini kamu. mau tanya Katolik. Ustaz, Katolik kitab yang begal mana? malu, dilihat mukanya, begal malu, dilihat mukanya. Iya Ketahuan bang, polisi. ini bang Nugroho. Masalahnya saya buka kamera kan saya bisa lihat di sini dia bisa buka kamera atau tidak. Katanya nggak bisa. Saya di tempat yang Ini gelap ini. aja. Aduh. Ini aja saya kirimkan Tempat yang ya gelap. untuk membuka kamera. Katanya nggak bisa. Udah bohong gitu. Apalagi diskusi bohong semua nanti takut. isinya. Takut ketahuan mukanya sama polisi. Pak Ustadz Ucu, Aku terima yang open cam. Kalau nggak open cam, aku saya mau turunkan. tanya yang Katolik ini. Iya, saya turunkan kalau nggak open cam. Mau nanya Saya dia, mau tanya saya Katolik, turunkan. Katolik punya kitab yang mana? Udah turun kamu, ya. Bilangin kan, Ustaz, bener nggak? Kalau begal tuh takut dilihat mukanya. Lihat, ya. Lihat abang nih datang, ya. Datang dengan adab saya hormati kan gitu. Kalau kamu datang dengan cara yang biadab kayak tadi, ya. Tidak mau ikut aturan, udah aku tendang kau. Jangan ngelunjak gitu. Ini room siapa? Kan gitu, orang mau berdiskusi baik kok. Ya, abangnya juga baik kok. Dari Protestan ada nggak yang mau naik? Silakan berdiskusi, open cam. Dia aja open cam berani, masa kamu nggak berani? Ya, Ini ada yang ngaku, Protestan. katanya aku Pak Ustadz, ada yang Aduh. ngomong aku Katolik. Kira-kira Pak Protestan. Ustadz percaya nggak aku Katolik Pak Ustadz? Apanya? Ada yang ngomong ngaku Katolik katanya aku. Emang Pak Ustadz nggak percaya aku Katolik? Aku sama Pak Ustadz nih udah WA-WA-an dan dia yakin kalau aku Katolik, bukan nyamar-nyamar. Ayo, ada nggak pengikut Martin Luther di abad ke-16 RT 16 yang mau naik debat tuh sama abang Katolik katanya? Ayo. Ada nggak yang berani? Tapi bang gini bang, nanti kamu dituduhnya menyembah patung. Biasanya mereka kayak gitu ininya. Apanya? Ya aku ngomong gampang tuh Pak Ustadz. Aku nyembah patung karena ikut bosmu juga nyembah patung. Kenapa kamu enggak? Martin Luther kan nyembah patung. Gampang kan? Gampang itu. Aduh. Bos dia aja nyembah patung kok aku enggak. Malah kamu enggak nyembah patung. Kamu enggak ikut bosmu dong. Aduh. Unik juga ya. Astagfirullahaladzim. Martin Luther pastor Katolik kan? Ustaz. Ya, kan? betul. Nyembah patung enggak dia? Kira-kira nyembah patung enggak? Ya, kalaunya dia tuduh nyembah patung, Pastilah. berarti nyembah patung juga, betul juga. Ya, anak buahnya ngomong kamu nyembah patung, bosmu aja nyembah patung kok. Bentar, saya naikin akun saya satu bang, yang lebih gede gitu. Siapa tahu kawan Kristen yang di akun itu dia bisa melihat kalau saya lagi diskusi di sini. Salah akun. Pantas salah akun, bentar. Ya sebelum Protestan pada naik, saranku jangan ikut orang yang dipecat lah. Cari yang lurus-lurus saja. Masa orang dipecat diikutin sih? Error nanti gitu. Baik. Tadi ada yang minta naik nih, sabar. Masa orang PTTH diikutin jadi anak buahnya orang PTTH gimana? Halo, selamat malam.
Ya. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Salam. Iya, maaf nih, pencet. Bang Kiandra Oh, Islam. Bang. Bang siapa ya? Iya. Salam kenal, Bang. Ya. Lanjutkan, Pak Ustadz. Oke. Oke. Assalamualaikum. Jadi Pak Ustadz, Hmm. Edis itu ikut orang dipecat juga tuh. Edis. Ya ikut orang dipecat juga dia. Iya. Tapi Edis katanya dia nggak ini, Bang. Bukan Protestan dia. Apa? Dia juga memprotes Protestan. Gak tahu Edis itu apa. Ya jelas kan bukan Katolik kan? Bukan Ortodoks Bukan kan? Katolik dia. Dia Berarti kan memusuhi ikut orang Katolik. dipecat. Dia, tapi juga nggak ini, nggak Ya ini, gerejanya apa? nggak Protestan. Gerejanya apa dia? Sama. Gerejanya apa Bukan. dia? Gerejanya. Gak tahu orangnya aja nggak jelas gimana. Aduh. Orangnya aja nggak jelas. Jangan ikut Serius? orang dipecat lah. Yang nggak dipecat tuh banyak. Yang pensiunan kayak purnawirawan kayak banyak orang dipecat diikutin. Jadi kalau kita tanya sama Edis Katolik, bukan kata mereka, kata Edisnya ya. Protestan pun dihantamnya juga di situ. Nggak ada di kitab Bible itu kosakata Kristen kata Edis. Protestan nggak ada kata-katanya Protestan. Nggak ada katanya di Bible Alkitab tuh kata Protestan tuh gerejanya nggak ada mana? katanya. Gerejanya mana dia? Gerejanya mana? Saya nggak tahu sih gereja mana Edis itu, Bang. Serius nggak tahu. Ya kan kalau aku naik gini nggak ada Pak Ustadz. Protestan nggak ada naik. Biar aja kita tunggu, nggak apa-apa. Siapa tahu nih, Protestan naik. Dah. Nah, tuh biar tahu. Siapa tahu kan ada yang nyangkut satu pancingannya. Kadang-kadang tuh Pak Ustadz, kalau diskusi Protestan tuh nanyain Al-Quran segitu detailnya, ya kan? Nah, Al-Quran tuh positif punya teman-teman Muslim, positif itu. Begitu ditanya Bible, dia sasis yang dia baca tuh bukan punya dia, punya aku. Nah, ini pendeta protes nih. Bang, ini pendeta perpuluhan nih di bawah nih, Kingdom nih. Nah ya. Halo, selamat malam Pak Pendeta Kingdom. Kok sepertinya Bang Yusuf dan teman-teman Islam itu begitu terpesona atau apa ya dengan perpuluhan? Jadi setiap orang Kristen, setiap pendeta. Kameranya suruh nyalain dulu kameranya. Iya, dia bisa buka kamera. Buka Bang, kameramu Bang. Bang Kingdom. Bentar. Kau di pinggir jalan kan tuh? Ya, Bang Yusuf. Iya, gimana? Kenapa Kok Bang Yusuf dan teman-teman selalu aja kalau ada Kristen atau ada pendeta atau apa, yang kalian bicarakan itu kok nggak jauh-jauh dari perpuluhan? Kenapa sampai sebegitu terpesona kah, begitu iri kah, begitu apa ya? Saya nggak bisa menggambarkan sampai kok kalian itu selalu mengeluarkan statement-statement seperti itu. Saya jawab. Kenapa? Baik. Jadi kayak gini, kenapa kami ya mempermasalahkan perpuluhan? Karena kita tahu bersama perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi gitu loh. Kok tiba-tiba pendeta ambil perpuluhan? Dari mana dalilnya? Oke. Oh, itu. Jadi gini Bang Yusuf. Kalian tuh nggak perlu baperan lah ya. Itu kan urusannya orang Kristen. Kok kalian sampai intervensi? Apakah kalian? Oke, jadi gini Bang. Ya. Gereja
ketika melakukan pelayanan itu juga membutuhkan dana Saya tanya Bang Nugroho, untuk ada nggak Bang operasional Nugroho? pelayanan. Bang Nugroho perpuluhan di tempat Bang Nugroho ada nggak? Sorry lah ye. Nggak ada. Atau Mengembalikan sesuatu untuk pelayanan ya nggak masalah. Kalian pikir bahwa sebuah gereja itu ketika dia bisa menjalankan pelayanan misinya dia, terus dia dapat dana dari mana? Dari surga, turun dari surga Nah, ke depan gereja Bang ke Nugroho depan dapat dana dari mana, pendetanya. Bang? Gerejaku dari bos wakil Yesus. Nah, Dari berarti bosku. gerejamu miskin kali, Bang Kingdom. Sampai minta-minta ke jemaatnya. Bang Nugroho gerejanya nggak pakai perpuluhan tapi bisa hidup. Kayak gimana? Modus Malah punya aja negara. itu perpuluhan, perpuluhan tuh modus. Punya negara. Gerejaku punya negara loh. Iya. Modus berarti itu perpuluhan. Hei, kau nih. Jadi gini ya Yusuf ya. Dan untuk semua orang Kristen juga harus tahu bahwa perpuluhan itu memang sudah diperintahkan oleh Tuhan, ya. Bawalah di Maleakhi 3, ya, itu dikatakan bahwa bawalah segala Itu kitab Yahudi, persembahan kawan. Ya wajar lah kalau kitab Yahudi, ya kan kitab Yahudi wajar. Yang kagak wajar itu apa urusannya perpuluhan dengan pendeta coba? Abang nggak tahu kalau Kristen itu juga asalnya dari Yahudi. Kristen dari Yahudi enggak ada. Sebentar Kristen bang, dari kita Antioquia. Kristen itu dari Antioquia. Abang Protestan. Oke, sebentar Abang ya. Protestan. Abang Protestan. Sebentar ya, Bang ya. Kata Kristen itu memang munculnya pertama kali itu dari Antioquia, ya. Artinya itu pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus atau Kristen itu ya, asal muasalnya itu dari Yahudi. Karena Yesus datang dari Yahudi, murid-murid juga adalah orang Yahudi. Makanya Kristen ini kenapa memakai kitab, percaya kepada kitab para nabi, ya, karena semua itu asal muasalnya dari Yahudi. Kami Kristen tidak hanya sekedar kami beriman kepada kitab Taurat, kitab Mazmur, terus kitab-kitab yang lain, tetapi di dalam kitabmu sendiri nggak ada kitab-kitab itu. Padahal kalian diperintahkan beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Bagaimana kalian beriman kalau tidak ada kitab itu di dalam kitabnya kalian? Arti kitab apa? Aduh Yusuf, kok hal sepele seperti ini? Gimana kamu? Ustaz, biar aku tanya dulu Ustaz. Ya, Sama nggak apa-apa. Bang Hintom. Bang Hintom, berarti Bang Hintom juga ya pakai Injil Markus, Yohanes, Lukas, sama Matius ya berarti ya. Itu juga Abang ini Kristen atau apa? Katolik. Katolik dia. Ya Katolik artinya Kristen kan? Emang tidak ada. Aku tanya dulu, abang Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Oke, abang pakai Injil Matius, Yohanes, Lukas, Markus? Pakai? Iya jelas. Emang di Katolik nggak ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya? Kenapa kamu pakai? Itu kan yang anonik itu siapa tuh? Yang anonik Injil Matius, Markus, Lukas siapa? Emang Alkitab itu punya Katolik ya? Yang anonik siapa? Enggak, saya tanya Anda. Iya betul. Iya, yang anonik siapa? Oh, Yang anonik, jadi ketika sebentar Bang. Sebentar. Emang
Tuhan ada mengajarkan kepada pengikutnya, murid-muridnya ada Kristen Katolik begitu. Sudah belum? Ngomong dulu. Enggak, saya mau tanya Anda. Nggak, kan jawabku belum dijawab. Emang pengikut Kristus itu disebut Katolik gitu. Pengikut Kristus tidak. Tapi ada tapinya. Aku jawab dulu. Lalu kenapa kamu mengklaim bahwa Alkitab itu punya Katolik? Oke, boleh. Aku tanya. Yang menganonik Bible siapa? Siapa yang menganonik Bible? Bapak-bapak gereja. Siapa? Bapak-bapak Kristen siapa? Lah, emang kenapa? Paus. Tahu nggak Paus? Tahu Paus? Masalahnya di mana? Tahu Paus nggak? Tahu Paus kan yang nganonik Ya, di abad ketiga? Terus persoalannya apa? Paus tahu kan? Paus tuh pemimpin orang apa tuh? Katolik apa bukan? Paus. Emang dia Kristen apa enggak? Dia Katolik. Gimana sih? Iya, Katolik itu Kristen apa enggak? Nah, kan pertanyaannya, Paus itu pemimpin agama apa? Iya, oke, saya tanya Anda. Katolik itu Kristen atau bukan? Kristen Katolik. Betul. Ya sudah Kristen kan? Artinya pengikut Kristus kan? Yang anonik Bible siapa? Artinya pengikut Kristus kan? Iya. Oke. Jadi kalau kamu mengaku Kristen, pengikut Kristus, saya nggak perlu berdebat sama kamu. Harus, karena kamu ambil Bibleku. Ya, Bible yang dikanonik. urusanmu. Emang Tuhan, kamu bodoh sekali ya. Ngaku Kristen tapi bodohmu keluar minta bahasa ampun ya. rohnya udah. Biasa. Enggak. Biasa. Kalau orang bodoh, begini udah Yusuf, gini Yusuf. Kau pendeta, Orang bodoh. jangan juga mulut kau. Orang bodoh. Dia nggak ada menghujat Yusuf dengar. kau. Jangan Ya, menghujat lah. Yusuf Jangan dengar. pribadi. Yusuf. Aneh. Yusuf dengar. Gini. Yusuf, Ini kau kita dengar dulu. tobat aja, nggak usah nyerang pribadi. Enggak gini. Gini ya. Kalau kalah, Kalau orang biasa. bodoh bisa diajar. Tetapi kalau orang bebal harus dihajar. Nah, ini sudah keterlaluan. Bahwa dia mengklaim bahwa Alkitab itu milik dia. Yang anonik siapa? Aku tanya. Yang anonik Bible siapa? Enggak ada urusan dengan enggak ada urusan dengan yang mengkanonik. Yang anonik itu Paus, Kingdom. Firman Tuhan itu untuk semua umat manusia. Yang anonik Firman siapa? Tuhan itu untuk semua. Yang anonik siapa? Saya tanya Anda. Emang Yesus ada ultimatum, ada kasih perintah bahwa yang mengkanonik Alkitab itu punya dia sendiri? Emang ada kayak gitu? Kamu tahu Paus itu siapa? Wakil Yesus. Tahu nggak? Kamu ini memang dasar manusia BODOH banget. Ngaku Kristen. Kamu ngaku Kristen, tetapi kamu nggak punya adab. Gimana nggak punya adab? Kamu bikin malu Kristen ya. Iya, saya kasih tahu kamu ya. Kamu bikin malu Kristen. Kenapa Mengklaim gitu? bahwa Alkitab itu punya kamu. Memang iya. Yang Tuhan anonik Yesus, Paus. Yang anonik Tuhan Paus. Yesus, Tuhan Yang Yesus anonik ampuni itu Paus, orang ini bukan Tuhan. Yesus. Yang anonik Bible tuh Paus. Kamu ambil. Kalau nggak ada Paus, kamu nggak punya kitab suci. Benar-benar kamu ini, saya ini baru lihat orang bodoh kayak kamu, betul-betul bebal. Gitu. Sekarang aku tanya satu lagi, boleh? Martin Luther dipecat nggak? Aku tanya. Saya nggak punya urusan sama kamu. Nggak, Martin Ya. Luther dipecat apa nggak? Aku tanya. Siapa yang pecat? Paus Leo. Oke, Paus Leo. Kenapa Martin Luther? Oke, ini saya Dipecat bongkar-bongkaran nih. nggak? Akui dulu, Baik. dipecat nggak? Akui dulu, Kenapa? dipecat nggak? Sebentar saya tanya Oh, kamu. dipecat nggak? Akui dulu. Kenapa Martin Luther yang sama-sama dengan katanya kamu Katolik itu, kenapa dia membangun denom sendiri? Kamu tahu nggak alasannya apa? Dipecat apa enggak dia? Oke, saya tanya Anda. Oke, baik. Segini ya. Dipecat, jawab dulu dong. Dipecat apa enggak? Saya tanya Anda. Benar tidak ada di pengajaran Katolik dulu itu bahwa penghapusan dosa itu ini melalui pembelian surat penghapusan Nggak ada. dosa? Nggak ada. Kamu mulai menipu di sini. Buktikan, kalau ada buktikan. Buktikan. Makanya jangan sok-sok Ya, menguat. buktikan. Ya, kan disuruh buktiin nggak bisa. Oke, saya Buktikan. tanya Anda. Baik. Oke, Buktiin. gini. Baik. Alkitab itu punya kalian. Betul. Saya tanya Anda. Oke. Saya tanya Anda, kalau kamu mampu semalam ini, kamu masuk surga apa masuk neraka? Surga dong. Surga. Alasannya apa? Karena Petrus dikasih kunci surga. Di Matius 16. Karena Karena Petrus itu tahu Oke, pertama.
Saya tanya Anda, kalau kamu mampus Bentar, malam hari dari ini, tadi tanya kamu terus, Dom. Giliran dasar aku tanya kebenarannya nggak apa? dijawab. Sebentar. Giliran aku tanya nggak dijawab. Dasar kebenaran. Kamu kan punya Alkitab kan? Kamu klaim bahwa Alkitab itu punya kamu kan? Dasar kebenaran di dalam Alkitabmu yang kamu klaim itu, kamu mampus malam hari ini kamu masuk neraka, dasarnya apa? Kebenarannya di mana? Masuk neraka, masuk surga. Masuk surga, iya. Kebenarannya di mana? Kamu tanya terus, udah 4 kali. Kebenarannya di Aku mana? tanya sekali lagi, tanya. Martin Saya- Luther dipecat nggak? Saya nggak perlu jauh-jauh. Martin Luther dipecat apa enggak? Saya nggak punya urusan Jawab dipecat dulu. atau enggak. Martin Saya Luther tanya dipecat Anda. apa enggak? Kita Jawab bicara dulu. kebenaran. Kamu 4 kali Sekarang sudah kamu tanya aku. Kak, Martin Luther kamu dipecat buktikan. Kang Yusuf, Kamu ini buktikan. orang ikut orang dipecat. Jadinya kayak gini. Kamu buktikan. Sekarang kamu Orang dipecat buktikan. diikutin. Kalau kamu mampus Martin malam Luther hari dipecat ini, nggak? kebenarannya di mana? Yang kamu klaim kamu masuk surga. Kamu dari tadi tanya terus. Martin Luther Iya. dipecat nggak? Jawab dulu. Kita bicara kebenaran kan? Jawab dulu. Martin Luther dipecat Kita apa nggak? bicara kebenaran kan? Ya betul. Martin Luther Oke, dipecat kamu apa punya Alkitab kan? Kamu klaim bahwa Alkitab itu punya Martin kamu Luther kan? dipecat apa enggak? Dari Sekarang, tadi nggak sekarang dijawab. kamu pembuktian. Takut ya. Sekarang kamu pembuktian. Takut. Malu. Malu. Kamu Ustaz, ketawa menunjukkan malu, kebodohanmu malu. karena kamu nggak Ikut bisa orang menjawab dipecat, malu. dasar kebenaran di mana yang kamu klaim kamu masuk surga. Martin Luther dipecat nggak? Jawab Coba dulu. kamu pembuktian di mana dasar kebenarannya kamu masuk surga. Oke, aku Supaya teman-teman aku Islam dan jawab, teman-teman habis semua itu juga kamu tahu jawab bahwa juga kamu pertanyaanku ya. Boleh? Oke. Di mana Jangan dasar kamu kebenarannya? Ini aku mau buka nih, jangan kamu mengelak. Iya, di mana Oke. dasar? Kok kamu nggak Oke. hafal? Kamu nggak hafal. Padahal ini pengajaran dasar loh. Pengajaran dasar Namanya kan? seseorang itu diselamatkan. Coba dasar kebenarannya di mana? Oke, masuk surga ya. Nah. Matius 16 nomor 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19-nya nih, penting nih. Kalau Protestan dia nggak ikut di sini. Kepadamu akan kuberikan kerajaan surga, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Petrus dikasih kunci kerajaan surga. Petrus itu paus pertama kingdom di gereja Katolik. Emang Kan? Petrus yang bawa Sekarang kamu aku masuk jawab, surga. aku jawab. Sekarang aku jawab Sebentar. Kamu ini ternyata kamu nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Gantian aku tanya. Pengajaran Apa yang dasar dijawab nih? keselamatan aja kamu nggak tahu. Sudah aku jawab. Boleh kan? gantian nanya, Itu- Bang Kingdom. Gantian Aku gantian. jawab. Itu Gantian aku bukti tanya. kamu klaim kamu punya Nggak Alkitab berani, tapi nggak kamu nggak berani tahu, tanya. nggak punya dasar. Aku tadi udah jawab loh. Aku udah jawab loh. Tanya, Iya, tanya. dia udah jawab tuh. Boleh nggak kamu ditanya katanya? Pengecut Boleh. kali kamu. Lah, Kalau nggak berani. gini. Gimana? Dasar iman seseorang masuk surga itu apa? Nggak berani Berani. ditanya dia, Bang, rupanya. Udah Dasar jawab. iman. Sebentar, saya tidak takut ditanya. Tetapi ini dia belum kasih jawaban. Dia belum kasih jawaban. Petrus dikasih kunci kerajaan surga. Petrus itu paus pertama. Oke. Kingdom. Terus? Bosku. Oke. Ketika Petrus dikasih kunci kerajaan Iya, surga, gantian dong aku. lalu apa? Berarti kan Lalu apa ganti hubungannya satu-satu. dengan keselamatanmu? Lalu Ya, apa jadi hubungannya satu-satu. dengan keselamatanmu? Nah, nggak sportif Malah nih. nanya Lalu lagi apa dia. hubungannya Nggak dengan boleh keselamatanmu? Gimana sih? Sportif Malah- lah, malah Kingdom. menanya lagi dia. Sportif lah. Bro. Satu-satu lah. Bro. Cobalah gantian. Saya Kalau dari Katolik tadi itu saya sudah naik ditanya, sebenarnya karena saya tahu kamu Kristen ya. Saya tahu kamu Kristen, saya tidak mau berdebat. Sebenarnya Alias ya. dia takut gak mau berdebat, alias takut. Kamu ini memang manusia yang nggak punya adab. Nah. Dari ekspresi mukamu saja sudah ketahuan kamu ini Kenapa sih benar nyerang pribadi? orang bodoh. Gak ada mutunya Ya. kali kamu tuh, malah pribadinya yang diserang. Enggak gini ya, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Sama nilai orang, kamu itu bodoh, kamu itu jelek, kamu itu miskin, kamu itu fakir. Gak usah kayak gitu. Bang Yusuf. Itu menandakan Gini ya. Anda sudah kalah debat kalau kayak gitu, menyerang pribadinya. Abang, gini ya. Karena orang ini dari tadi makanya dia mengklaim bahwa Alkitab itu punya Katolik saja. Dia tidak mengakui bahwa Protestan juga pakai Alkitab. Matius, Lukas ya. Tadi kan dia sudah nanya juga. Tidak tuh, masalah sudah dia dijawab juga oleh Katolik. Nah sekarang kau bisa nggak ditanya gitu, ditanya balik oleh Katolik? Jangan. Bro,
Saya ini sudah berkomitmen ya. Gak mau ditanya. Mau dari denom apapun ya, mau dari denom apapun, kalau sudah mengaku Kristen, saya tidak mau berargu ya, karena saya punya dasar kebenaran. Yesus sendiri berkata, jika sebuah kerajaan itu terpecah, Carilah maka Protestan kerajaan yang itu berani akan ditanya runtuh. aja kalau kayak gitu. Kamu paham nggak? Diskusinya. Kamu mengklaim bahwa Alkitab itu punya kamu. Mau nggak? Saya tanya dasar keselamatan aja kamu nggak tahu. Lalu kamu mengambil Matius 16 ayat 18. Tadi abangnya udah jawab ke kayak gitu. Gantian nanya katanya boleh nggak? Mau nanya lagi Oke, dia. baik. Sekarang kamu mau tanya apa? Aku tanya, Martin Luther dipecat apa enggak? Emang urusan apa kalau Martin Luther dipecat? Jawab aja, dipecat apa enggak? Lah, saya nggak punya urusan dia dipecat apa enggak ada urusan juga. Terus Ya kan Protestan Protestan, dipecat apa enggak? esensi dari pertanyaanmu apa? Jawab. Hah? Dipecat enggak Martin Luther? Esensi dari pertanyaanmu apa? Martin Luther dipecat apa enggak? Aku tanya itu aja. Kalau saya bilang enggak, kenapa? Enggak, berarti kamu enggak tahu Hah? sejarah. Iya, Martin kalau saya Luther bilang enggak, kenapa? Ekskomunikasi sama Paus Terus Leo. kalau saya bilang iya, kenapa? Gantian ngomong. Enggak, Oke. ternyata kamu ini. Boleh. Gini ya Bang ya. Abang, saya bilang sama Anda ya. Ya. Kalau abang ini seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus ya. Yang menganggap Alkitab itu punya kamu, ya. Kamu tidak akan menjadi liar seperti ini. Saya Boleh akan gantian ngomong? menentang. Boleh gantian ngomong? Saya akan menentang semua orang yang mengaku Kristen ya. Siapapun itu yang mengaku Kristen, tetapi dia hanya berbicara untuk kepentingannya dirinya sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Saya akan menentang itu. Gantian ngomong boleh? Salah satunya kamu. Gantian ngomong Kamu telah menuduh Kristen Protestan ya tidak memiliki Alkitab, bahwa kitab itu Alkitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah punya kamu sendiri. Ilmu dari mana itu kamu sebagai seorang Kristen? Sudah belum gantian ngomong? Sudah belum? Sudah. Saya nggak perlu kamu ngomong. Dan saya tidak perlu belajar dari Anda. Yalah, aku tinggal Karena- makan tahu aja lah kalau nggak Karena perlu ngomong. gimana Alkitab mengajarkan Bang Yusuf, supaya tahu jangan berbicara dan jangan berdiskusi ya dengan orang bebal. Jangan menjawab orang bebal sesuai dengan kebodohannya. Udah. Ya, kamu ini provokator, kamu tahu. Kamu ini pemecah umat beragama, terutama buat Kristen. Udah Oh belum? iya, Udah belum? Udah? kasihan sekali kamu mengaku kamu orang Kristen, tetapi kamu menyerang orang Kristen sendiri. Udah belum? Gantian ngomong? Oke, kamu ngomong sudah. Jadi Martin Luther dipecat apa enggak? Pertanyaan cuma itu aja. Apa sih? Kalau dipecat, berarti kamu ikut orang dipecat kan? Kalau dipecat kenapa? Oh ya, berarti ngakui ya. Jadi nggak apa-apa. Oh iya, Berarti kamu ikut orang saya yang dipecat. saya Orang mengikuti dipecat. kebenaran ya. Orang yang dipecat. Mau dipecat Kebenaran. oleh manusia, mau dipecat oleh manusia nggak masalah. Yang penting tidak dipecat oleh Tuhan. Ya, Berarti kamu nggak ikut perintah Paus gitu. emang Paus itu Tuhan, jadi saya harus ikuti dia. Oke. Kamu Natalan tanggal Lah, berapa? kamu gini, kamu menuntut saya untuk harus tunduk kepada Paus. Lah memang Paus itu Tuhannya saya. Oke. Saya menghormati dia sebagai pemimpin Katolik, oke. Tetapi kamu menuntut saya untuk saya percaya kepada Paus. Maksudnya saya percaya dia sebagai apa? Kamu Natalan tanggal Hah? berapa? Aku tanya. Saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Kamu tuntut saya untuk percaya kepada Paus. Enggak, Saya percaya enggak Paus suruh sebagai kamu apa? percaya sama Paus? Siapa suruh? Kamu Siapa bilang, suruh? gini. Tadi kan pertanyaanmu, kamu percaya nggak sama Paus? Enggak. Aku nggak ngomong percaya. Kamu tunduk di bawah perintah Paus apa enggak? Saya tunduk kepada di bawah perintah Paus. Ya untuk apa saya tunduk pada perintah Paus? Sudah cukup. Aku tanya. Emang kamu Natalan tanggal berapa? Paus itu, Kamu Natalan tanggal berapa? Aku tanya. emang Paus itu punya Protestan. Kami Protestan tetap menghormati dia sebagai wakil Allah yang dipercayakan untuk umat Katolik. Kami respect ya. Udah? Kamu Natalan tanggal berapa?
Saya Natalan tanggal berapa? Saya Natalan itu setiap hari saya bisa Natalan karena merayakan kelahiran Kristus di dalam hati saya. Merayakan kelahiran Kristus tanggal berapa? Tanggal berapa? Aduh. Tanggal berapa? Ini Tanggal berapa? ini memang jawab aja, King Tom. ya beginilah. Kan? Oke, Kan? saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Jawab dulu, Saya Bang. tanya Anda. Sebentar. Saya tanya Anda. Jawab dulu, kamu Anda Natalan tanggal sebagai berapa? Oke, saya tanya Anda. Anda percaya Jawab Yesus dulu. adalah Tuhan? Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Jawab dulu, kamu Natalan tanggal berapa? Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Jelas dong. Iya, percaya, aku percaya. Oke. Apakah Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya. Hah? Iya, iya. Oke. Baik. Dasarnya di mana? Bentar, Anda kamu udah menerima 3 kali loh tanya. dasar kamu kebenarannya tanya di 3 kali, mana? gantian. Dasar kebenarannya di mana? Gantian 3 kali, kamu gantian Sebentar. 3 kali. Oke. Gantian dong. Gantian Gini, aku, sebentar. Satu aja. Gantian tanya. Kamu udah 3 kali dari tadi kamu banyak nanya. Aku tanya dulu. Kamu merayakan hari kelahiran Yesus tanggal berapa? Itu pertanyaanku. Merayakan kelahiran Yesus? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke, sesuai kalender, ya kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Tahu siapa Lalu? yang nyuruh? Tahu siapa yang nyuruh tanggal 25 Desember? Tahu siapa? Oke, saya tanya Anda. Menurut Tahu nggak Anda, siapa yang nyuruh? Oke, Siapa yang nyuruh gini. tahu nggak? Aku kasih tahu nih, aku kasih Seth. tahu. Bang Yusuf, bentar. Kalau Bentar, tidak aku ada kasih tahu Bang Yusuf nih. kamu dengar. Bentar, Tom, aku ngomong dulu. Jadi Bang Yusuf, Natalan di tanggal 25 Desember itu atas perintah Paus Julius di abad keempat. Sebelum abad keempat nggak ada Natalan tanggal 25 Desember. Nggak ada suaranya, Ustaz. Nggak ada suaranya, Ustaz. Oke, kamu bilang. Suaranya nggak ada suaranya, Ustaz. Suaranya. Oke, sebentar ya. Saya Jadi gini, tenggelam Ustaz. dulu, Ustaz. Bentar, Saya Ustaz. tenggelam, Ustaz, saya ada tenggelam suaranya? ya, Yusuf ya. Saya tenggelam sebentar ya. Nggak ada suaranya, Ustaz. Dengar, Ustaz? Monitor? Dengar? Dengar? Monitor? Dengar? Nggak ada suaranya. King Tom, kemana kamu? Nggak ada suaranya, Ustaz. Enggak. Ini ada enggak? Mana? Mana? Bentar saya colok dulu ini sebentar. Udah? Tes 1 2. Aman. Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi, Ustaz. Suaranya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, nggak ada. Kayak gini. Nggak ada suaranya. Ya, aman. Lanjut, coba. Ada apa dengan soundcard saya ya, teman-teman? Aman, sekarang aman. Ya, gini ya. Kawan-kawan semuanya, tadi kan pertanyaannya, selama saya membaca Bible, apakah Yesus ada disebutkan lahir di tanggal 25 ya? Itu nggak ada. Dah, tuh saya jawab jujur dah, nggak ada. Nggak ada, itu bilang nggak ada. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya Nugroho ini juga nggak tahu
kenapa itu ditetapkan tanggal 25 Desember ya? Siapa yang Kamu netapin? tahu nggak sih? Bintang? Iya, kamu Siapa tahu yang nggak netapin? sejarahnya kenapa ditetapkan tanggal 25 Desember? Siapa yang netapin aku tanya? Enggak masalah siapa yang menetapkan, tapi kamu tahu nggak? Masalah, Kingdom. Oke, Jangan baik. ngomong masalah. Oke, baik. Aku luruskan dulu. Boleh Oke, aku kasih ya. ngomong dulu? Boleh aku kasih Baik. ngomong dulu? Boleh aku kasih Oke. ngomong dulu? Boleh? Saya udah paham itu. Sekarang saya tanya Anda, Boleh ya, aku kasih Anda ngomong dulu, Mas? Anda selalu mengklaim bahwa segala sesuatu milik Ustadz Katolik tahu. ya. Biar aku kasih tahu Kamu dulu. kan mengklaim bahwa segala sesuatu milik Katolik, termasuk tanggal 25 Desember. Oke, ya. Karena memang pada saat itu hanya yang ada di itu Kristen itu kan ada Kristen Katolik dan juga Ortodoks ya. Kristen Protestan ini kan kemudian ya. Setelah Ngaku. beberapa tahun kemudian ya. Ngaku. Tapi kamu tahu nggak alasannya kenapa ada Protestan? Karena Kamu pecat kan nggak tadi, tahu, kan? perkumpulan orang dipecat. Karena kamu nggak tahu alasannya apa. Alasannya ya karena Ya. kumpulan orang dipecat. Ya, kamu hanya taunya oh alasannya orang dipecat, tapi Memang. nggak tahu dasar persoalannya apa. Di dalamnya itu ada apa? Hah? Dan satu lagi. Nggak Kingdom, mungkin. Sebentar, kamu dengar ya. Nangis dia. Dengar, kamu dengar Nangis dulu. dia. Nggak mungkin Martin Luther ya, nggak mungkin Martin Luther itu keluar dari Katolik kalau Bukan keluar, tidak ada sesuatu. dikeluarkan, Kingdom, bukan keluar. Tidak mungkin. Dikeluarkan. Tidak Ngaku, mungkin kalau tidak ada sesuatu yang salah di sana. Dikeluarkan dia tuh. Kalau nggak ada sesuatu yang salah di sana, kalau nggak ada sesuatu yang salah, nggak ya, makanya kamu belajar dulu sejarah yang benar. Jangan hanya dari satu sumber saja, sehingga kamu mengklaim bahwa yang dari sumber yang kamu tahu itu yang benar. Harus komparasi dengan sumber-sumber yang lain. Sudah? Ya. Udah belum? Makanya sore Yusuf, saya ini sudah berkomitmen sebenarnya. Saya tidak mau berargu sesama orang Kristen. Tapi memang orang ini sudah keterlaluan. Jadi saya sedikit Sudah lawan belum? dia. Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Kamu apa yang mau kamu sampaikan? Aku sampaikan, bukan keluar, Kingdom, dikeluarkan. Dikeluarkan, Ya enggak apa-apa dipecat gitu. berarti. Dipecat Oke. ya. Ya, dikeluarkan. Artinya ada something ya, ada something yang tidak disetujui, tidak disepakati oleh Martin Luther. Makanya dikeluarkan dengan paksa, dipecat dengan paksa. Artinya ada sesuatu, ya. Dipecat. Makanya gini, kamu tahu ya, supaya kamu tahu. Dipecat. Cara Tuhan bekerja itu tidak statis, tetapi cara Tuhan bekerja itu dinamis, ya, berkembang dari hari ke hari ya. Makanya kenapa? Kalau kamu mau kayak gitu, kenapa hukum Taurat itu tidak berlaku sampai hari ini? Jangan panjang-panjang. Sudah Hah? gantian ngomong lah. Makanya kamu boros harus ngomong. tahu bagaimana cara Tuhan itu Mengaku. bekerja, Ya, memang bagaimana cara teman-teman Tuhan mengaku itu kalau membukakan kebenaran demi kebenaran, ya. Makanya kenapa sampai hari ini ya, Mau nggak saya kasih waktu setelah aja dari nih? Katolik, Saya kasih Ya, waktu sebentar, 2 menit, sebentar, 3 menit. Yusuf. Nah, Sip. sebentar Bang Yusuf. gimana? Biar Jadi gini, adil itu. Nugroho supaya kamu tahu ya, kenapa Tuhan itu Nggak terus mau nggak bekerja? di-timer? Karena Tuhan mau memulihkan Kamu mau nggak gerejanya. Kingdom, kamu mau nggak di timer? Kamu 2 menit, dia 2 menit, biar adil gitu. Oh, boleh, silakan. Siapa yang mau ngomong duluan nih? Saya kasih timernya. Silakan. Kingdom boleh, yang biasa hobi ngomong, silakan. Baik. Nah, silakan kau duluan tuh. Nah. Oke. 2 menit ya. Baik. Nah, tuh. Bila mengecil berarti habis waktunya. Bila mengecil. Oke, baik. Jadi gini ya, Nugroho ya. Tuhan itu bukan ya Tuhan yang statis, tetapi Tuhan yang dinamis. Dia selalu bekerja untuk pembaharuan dari hari ke hari untuk memulihkan gerejanya. Saya langsung straight to the point saja. Oke, kita start dari Katolik. Kenapa ada Katolik? Ada Protestan? Karena yang pasti, ya, saya sendiri tidak tahu secara jelas apa yang terjadi saat itu. Tapi pasti ada sesuatu yang salah. Makanya Martin Luther tidak sepakat dengan ajaran-ajaran yang ada di sana. Lalu Martin Luther buat denom baru yang namanya Kristen Protestan itu. Nah, setelah itu ada lagi, karena beberapa hal dari Protestan itu Martin Luther tidak mengubah semuanya. Salah satunya adalah contoh baptisan percik. Nah, baptisan percik itu Martin Luther tetap pertahankan karena diambil dari Katolik.
Tetapi apakah di Alkitab mengajarkan baptisan percik? Tidak, ya. Yang namanya baptisan itu dari kata dasarnya adalah baptizo dari bahasa Yunani-nya, artinya ditenggelamkan. Makanya setelah itu ada lagi muncul namanya Pentakosta. Nah, dari Pentakosta muncul lagi yang namanya karismatik. Jadi Tuhan tuh terus bekerja dari hari ke hari untuk memulihkan supaya Alkitab itu kembali secara sempurna. Supaya kamu tahu itu. Jadi jangan mempertahankan sesuatu dari ketika Anda berkata bahwa oh ini yang benar mutlak 100%. Lalu Anda mau menutup hati untuk melihat pergerakan-pergerakan yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Belajar untuk buka hati, menerima pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Nah, habis Udah, waktunya. waktu saya udah habis. Giliran Abang. Nah, silakan. Ya kita mau ngomong panjang lebar ya repot ya. Dia sudah ngakui si Kingdom. Aku nggak tahu yang terjadi di sana. Gimana lagi kita mau panjang lebar? Dia aja nggak tahu yang terjadi di sana. Yang jelas kalau seorang Martin Luther itu dipecat. Kenapa? Dalam suatu instansi atau organisasi, kalau dia dipecat berarti melakukan kesalahan. Apapun itu pasti melakukan kesalahan. Dua, Protestan tidak diakui apostolik oleh gereja. Yang diakui apostolik adalah Ortodok, Syria, Mesir, Koptik diakui oleh apostolik. Tapi Protestan sampai detik ini tidak diakui karena Oslo sudah melakukan komunikasi terhadap Martin Luther. Nah, jadi ya kita harus paham juga ya, seperti Kingdom ini, udah jujur kita apresiasi. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, sudah, Papa, ya kan? Jadi pada intinya, poinnya seorang Kingdom ikut orang yang dipecat, orang yang melakukan kesalahan, makanya dalam organisasi, dalam instansi dia dipecat. Ya selamatlah Kingdom. Teruskan aja ikut orang dipecat. Kalau aku tanya Bang Yusuf, Ustadz mau nggak ikut orang dipecat? Mau nggak? Nggak mau. Aku nggak mau juga. Tapi Kingdom sama, nggak mau. Aku nggak mau. Tapi Kingdom mau. Ya itu keunggulan Kingdom lah daripada dibandingkan orang normal lainnya. Mau ikut orang dipecat. Udah cukup lah. Biar Kingdom gantian ngomong. Belum, kalau mengecil dia habis waktunya, Bang. Oh gitu. Ya Iya. begitulah. Yang Canonic Bible itu Paus di abad ketiga. Tiba-tiba dia ngomong, itu punya Tuhan lah, inilah, itulah. Yesus sendiri nggak pernah baca Bible. Yesus tuh. Nah, habis waktunya kalau gini berubah dia. Tuh silakan ngomong kau sepuasnya. Mic-nya buka dulu mic-nya. Saya ulang waktunya nih. Oke, Mic-nya. tadi kan Oke, diulang. ya, tadi kan Nugraha kan bilang saya ikut orang pecatan. Saya ikut Tuhan Yesus. Ya, saya ikut Tuhan Yesus. Saya tidak ikut orang siapapun. Ya, dengarkan Nugraha. Saya ikut Tuhan Yesus. Kamu mungkin bilang kamu ikut Paus. Oke, monggo, itu imanmu. Tapi saya tidak ikut Paulus, saya tidak ikut Petrus, saya tidak ikut siapapun rasul. Saya percaya kepada pengajaran mereka, ya. Tetapi saya ikut Yesus. Saya menjadi murid Yesus, ya. Apa yang diajarkan oleh Paulus dan para rasul, mereka melanjutkan pengajarannya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa mereka juga adalah bapak-bapak gereja saya. Tetapi saya tidak menjadi pengikut mereka. Saya pengikut Yesus karena mereka juga pengikut Yesus. Itulah dasar kebenarannya. Jadi kalau kamu mau mengikut Paus, silakan. Berarti kamu nggak usah perlu ikut Tuhan Yesus, ikut aja Paus kan. Makanya saya mau kembali ke dasar kebenaran. Kamu mengklaim bahwa Alkitab itu kan punyamu. Saya tanya, dasar keimananmu, kamu diselamatkan. Di mana tertulis? Kamu ambil Matius 16 ayat 18. Kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Lah, kalau kunci kerajaan surga diberikan kepada Yesus, terus apa hubungannya dengan keselamatanmu? Keselamatan itu pribadi.
pribadimu dengan Tuhan, bukan pribadimu dengan Petrus. Kalau otoritas itu Tuhan, Yesus berikan kepada Petrus, lalu urusannya dengan kamu apa? Untuk kamu memperoleh surga itu, coba kamu kasih saya bukti. Dasar kebenarannya di mana? Bahwa kamu itu klaim bahwa kamu masuk surga. Di mana dasar kebenarannya? Itu kan Alkitab kamu kan? Di mana dasar kebenarannya? Jawab saya. Oke, habis waktumu. Ya. 2 menit. Silakan. Ternyata peribahasa kacang lupa akan kulitnya ternyata ada juga terjadi, yaitu ke Kingdom. Dia ngomong aku nggak urusan sama Martin Luther. Aku kurang ajar kan. Martin Luther tuh yang bikin Protestan. Masuk nggak urusan sama Martin Luther. Itu sungguh kurang ajar sekali. Dan sebagai anak buah kamu, Protestan itu pencetuskan Martin Luther. Dan kamu beragama Protestan. Berani-beraninya kamu seorang Kingdom. Aku nggak urusan sama Martin Luther. Aduh, anak buah yang kurang ajar ternyata Kingdom nih. Janganlah begitu Kingdom. Martin Luther tuh bosmu, harus kamu hormati. Oke? Nah, terus dasarnya apa orang Katolik kok selamat? Dasarnya apa? Orang Katolik selamat dasarnya karena kunci surga dikasih ke Petrus. Petrus itu paus pertama dalam gereja Katolik. Jadi Yesus tuh kenalnya sama Petrus, bukan sama Martin Luther. Kalau Yesus nggak kenal sama Martin Luther dia. Siapa tuh Martin Luther? Nggak paham dia. Jadi alangkah baiknya dong. Berarti kamu ngomong mau ikut Yesus, kan? Kalau mau ikut Yesus berarti ikut orang yang dikasih mandat sama Yesus, yaitu Petrus. Tapi mohon maaf, kalau di Katolik sudah kuotanya sudah tutup penuh, jadi nggak bisa lagi ikut Petrus, begitu Kingdom. Jadi kalau lagi Kingdom, janganlah jadi orang yang kacang lupa akan kulitnya. Martin Luther itu berdasar pada Protestan tuh. Kalau nggak ada Martin Luther, ya kan, nggak ada Protestan. Dan tragisnya lagi, Martin Luther dipecat sekali lagi. Apapun alasannya, orang dipecat itu berarti kredibilitasnya dipertanyakan, begitu. Sedangkan Ustadz Yusuf terlepas, ya sudah Ustadz. Kenapa dari tadi kamu kok ngomong Martin Luther dipecat Martin? Bro, Martin Luther mau dipecat apa enggak dipecat? Maka saya bilang saya nggak punya urusan mau dipecat apa enggak ya. Dan saya juga bersyukur kalau Martin Luther itu membuat denom baru yang namanya Protestan ya. Kalau enggak, mungkin saya juga akan melakukan ya penyembahan yang kepada hal-hal yang lain. Ya saya itu pengajaranmu ya, saya tidak mau menyentuh itu. Tapi saya bersyukur bahwa dengan adanya Martin Luther, saya itu fokus hanya penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saya hanya fokus berdoa kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain-lain. Ya, saya bersyukur Martin Luther memberikan satu perubahan, memberikan satu nilai yang luar biasa yang ajarkan. Penyembahan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak melalui siapa-siapa lagi. Karena namanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Saya tanya Anda, dasar keselamatanmu saja kamu nggak tahu di mana ayatnya tertulis. Lalu bagaimana kamu klaim kamu masuk surga? Hanya karena berdasarkan kunci kerajaan surga itu telah diberikan kepada Petrus. Kamu paham nggak arti kunci kerajaan surga itu diberikan kepada Petrus? Hah? Kamu tahu nggak maknanya? Kamu seorang yang mengklaim bahwa Alkitab itu punya kamu. Kamu tahu nggak ayat itu maksudnya apa? Ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kamu tahu nggak maknanya apa? Jago kan kamu? Itu kan Alkitabmu yang kamu klaim. Coba kamu memberikan pengertian kepada saya. Udah, Ustaz. Ternyata Siap. Ustaz,
Pecat. Aku lihat netizen ini ringkas, padat, dan berbobot. Intinya Martin Luther dipecat. Intinya itu aja udah, ya kan? Oh, itu bobotnya kamu. Bukan belum waktunya, sebelum waktunya ngomong, kenapa? Waktuku, ya kan? Iya, kepanasan Aku baca juga. ini kok nganu ya, Bang Ustaz Yusuf, miris banget. Intinya Martin Luther dipecat, titik. Intinya Kingdom ikut orang dipecat, titik. Semua gitu. Bahkan dengan bangganya seorang Kingdom ngomong, aku bangga dengan ikut Martin Luther. Nah, ini mungkin agak menyimpang ya dari psikologi normal. Orang ikut orang dipecat kok bangga ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Untuk orang PTDH bangga ya, mungkin beda-beda orang ya. Kalau aku sih nggak mau ya gitu. Tapi ya kembali lagi dong, nikmatilah, ya kan? Nikmatilah masa-masa posisi kamu ikut orang dipecat, kacau juga makanya pemikirannya. Begitu ditanya Natalan tanggal 25 Desember ikut siapa, bingung jawabnya. Jelas Natalan tanggal 25. Perintah dari Paus Julius di abad keempat. Jadi sebelum abad keempat tidak ada namanya Natalan tanggal 25 Desember. Bahkan Yesus sendiri, Pak Ustadz, nggak pernah ulang tahun di tanggal 25 itu nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Ya kan, itu karena perintah dari Paus. Jadi seorang Kingdom tidak percaya Paus, tapi pakai perintahnya. Nggak percaya, tapi ikuti perintahnya. Tanggal 25 Desember Natalan. Habis waktu kau, Bang. Oke. Dia lagi ngomong. Baik. Nah. Baik. Makanya Bang, saya kan bilang cara kerja Tuhan itu memang luar biasa ya. Tuhan selalu memulihkan gerejanya dari hari ke hari ya. Makanya Tuhan tuh bukan Tuhan yang statis, tapi Tuhan yang dinamis. Makanya saya pribadi ya Abang ya, dan gereja saya, kami tidak menentukan bahwa harus merayakan Natal itu tanggal 25 Desember. Enggak tuh. Ya, kami merayakan Natal itu di bulan Desember itu bisa tanggal berapa saja. Karena kami tidak berfokus kepada tanggal tertentu. Tidak. Karena Tuhan juga tidak pernah perintahkan di dalam Alkitab, rayakan hari kelahiranku, Natal itu tanggal 25 Desember. Tidak. Karena makna kelahiran ya, Natal itu merayakan kelahiran Kristus itu di dalam hati kita. Anytime ya, kapan saja. Jadi bukan hanya tanggal 25 Desember saja, baru sekali setahun merayakan kelahiran Kristus. Tidak. Kelahiran Kristus itu harus terpatri di dalam hati kita setiap hari. Setiap hari. Kalau di dalam perkumpulan itu namanya celebration. Tetapi merayakan kelahiran Kristus selalu setiap saat. Setiap hari di dalam hati kita. Artinya punya relasi, keintiman, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, punya koneksi, terkorelasi, terhubung dengan Tuhan setiap saat. Makanya Yesus katakan, sudah tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi lagi dengan waktu, ruang, tempat. Makanya saya tanya Anda, dasar kebenaran keselamatanmu saja Anda nggak tahu. Anda hanya mencomot Matius 16 ayat 18. Habis Jadi kau. begitu banyak ayat, kamu hanya tahu ayat itu saja. Bertele-tele, habis waktu kau. Diam dulu dah. Lanjut Bang. Makanya Ternyata gunakan waktu sebagus mungkin. ya, ternyata Kingdom itu berbakat jadi pejabat. Berbakat sekali. Belum ada sejam dia ngomong, kamu Natalan tanggal berapa? Sesuai kalender Natalan tanggal 25 Desember. Barusan ngomong, aku Natalan kapanpun boleh. Memang Kingdom tuh mungkin kan ngomong bebas mau Natalan kapan.
Begitu aku kasih tahu kalau Natalan tuh, Kingdom, Natalan tuh yang perintahkan Paus, langsung aku nggak harus Natalan tanggal 25 Desember, bebas. Ya begitulah. Kalau ciri-ciri ada bibit-bibit pejabat, tapi nggak apa-apa lah. Memang kemampuan Kingdom ya cuma seperti itu, nggak masalah, ya kan. Nah, terus yang kedua selalu berani nyebut Bible segala macem, ya kan. Bahkan dia pun nggak tahu Bible tuh siapa yang anonik, ya kan. Terus apa dasarnya anonik Bible itu nggak tahu itu. Dan sekali lagi dari dia ngomong lagi, Pak Ustadz sungguh kurang ajar, aku nggak urusan sama Martin Luther. Sungguh kurang ajar. Itu pencetus perusahaan Protestan itu CEO-nya perusahaan Protestan, kamu nggak akui. Sungguh kurang ajar, Kingdom. Aku mengakui bahwa Paus itu bosku, ya kan? Paus itu bosku, kepalaku, bosku. Kamu, aduh, miris. Aku nggak mungkin orang Katolik di dunia ini nggak akan ngomong aku nggak urusan sama Paus, nggak akan berani ngomong gitu. Itu namanya kacang lupa pada kulitnya, kurang ajar. Kamu dong. Oke, seru ini. Oke, baik ya. Makanya kamu ini otakmu error ini, Nugroho. Saya bilang saya nggak punya urusan sama Papa Martin Luther itu dipecat apa enggak. Saya nggak punya urusan di situ, ya. Bukan saya tidak menghormati dan menghargai dia. Justru saya bersyukur ada Martin Luther, ya. Kalau nggak ada Martin Luther, maka semua manusia itu akan berdoa kepada bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi kepada hal-hal yang lain. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan berdoa kepada meminta sesuatu kepada hal-hal yang lain? Hah? Oke, saya buka-bukaan. Sorry buat saudara-saudara Katolik, karena saya juga punya saudara Katolik. Apakah Yesus mengajarkan mintalah sesuatu dengan nama Maria? Apakah Yesus mengajarkan berdoalah untuk meminta sesuatu kepada Maria? Saya bersyukur bahwa Martin Luther ya mengajarkan satu kebenaran bahwa berdoa itu hanya kepada Tuhan Yesus, seperti yang Yesus ajarkan. Mintalah apapun yang kau minta, mintalah dalam namaku, tidak minta di dalam nama yang lain, ya. Makanya saya buka-bukaan ini. Maaf sekali lagi, maaf buat saudara Katolik ya, karena Katolik juga berdoa selalu meminta kepada Maria. Kalian, iya, saya secara pribadi, saya sangat menghormati Maria. Karena dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk melahirkan Yesus. Tetapi kami tidak diajarkan untuk berdoa dan meminta sesuatu kepada Maria. Karena Maria itu juga sama seperti kita manusia biasa. Hanya dia mendapat privilege Tuhan. Ya, dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab tidak perintahkan ya. Kamu klaim bahwa Alkitab itu punya kamu. Di mana ayatnya Alkitab mengajarkan untuk berdoa meminta kepada Maria? Tolong kamu jawab itu. Jadi dia dengan lantang. Kalau nggak ada Martin Luther, aku tetap nyembah Yesus. Kalau nggak ada Martin Luther, kamu jadi Katolik, dong. Tahu nggak? Kalau Martin Luther nggak ada, kamu tuh jadi Katolik. Tapi mohon maaf, kalau Katolik model-model kayak kamu, aku rekomendasikan nggak perlu masuk, nggak masuk ke kategori. Kemudian satu, terus nyembah Maria lah segala macem. Kamu pikir Martin Luther nggak nyembah Maria? Martin Luther nyembah Maria juga, enggak? Wong dia Katolik, gimana sih? Makanya kamu agak pinter dikit dalam hal sejarah, jadi tahu siapakah Martin Luther, apa kerjaan dia, ya kan? Bahkan dia dikuliahkan oleh Vatikan, begitu, Kingdom. Jadi jangan asal ngomong minta sama Bunda Maria segala macam, jangan asal itu. Bahkan Yesus pun turut perintah Bunda Maria. Contohnya, kamu tahu nggak? Belum sampai ke sana kamu. Aku sudah, Kingdom, sampai di gereja Kana sudah. Bunda Maria pun nyuruh Yesus, tolong Yesus,
rubahlah air jadi anggur. Siapa yang nyuruh kalau bukan Bunda Maria? Emang Pak RT yang nyuruh? Bunda Maria yang nyuruh. Yesus ikut perintahnya Bunda Maria untuk merubah air jadi anggur. Jadi, Kingdom, sekali lagi, kalau nggak ada Martin Luther, kamu jadi Katolik. Sekali lagi, janganlah, saranku, janganlah bangga ikut orang dipecat. Aku bangga ikut Martin Luther, jangan. Itu orang dipecat. Orang di PTDH, di mana-mana nggak dapat pensiun. PTDH. Oke. Ngeri banget. Ada. Ternyata Bang Nugroho itu bahasanya dari tadi hanya itu saja, nggak berubah sedikit pun ya. Oke, saya tanggapi ya. Ketika Maria meminta pertolongan Yesus ya, apa kata Yesus? Apa maumu dari aku, Ibu? Waktuku belum tiba ya. Tetapi karena Yesus juga tidak mau ibunya itu menerima malu, karena dia, Maria itu adalah ibu dapur saat itu di pesta itu. Dan dia tetap respect. Apalagi ibu, seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan Yesus, pasti respect. Lah, ini orang Kanaan saja ya, orang Kanaan yang meminta, yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Yahudi, dia meminta, tolonglah sembuhkan anakku. Yesus tolong loh. Lalu kenapa Yesus tidak menjadikan perempuan itu atau orang-orang kafir itu, bukan hanya perempuan itu saja, tetapi ketika seorang prajurit ya, yang prajurit Yunani, dia meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus tolong. Kamu paham? Alkitab, kamu klaim bahwa Alkitab itu punya kamu loh. Kamu baca Alkitab enggak sih? Hah? Apakah hanya seminggu sekali kamu bawa ke gereja, terus dikhotbahkan, baru kamu baca ayatnya, pulang taruh di atas lemari? Kamu nggak baca nggak Alkitab setiap hari? Ini saya mau kamu jawab secara jujur. Alkitab itu setiap hari kamu baca nggak? Atau seminggu sekali, setahun sekali? Setiap hari kamu baca nggak Alkitab? Jawab di hadapan Tuhan. Waktumu. Jawab gimana? Udah mute dulu, noise sekali tuh di tempat Kingdom tuh. Noise dia bang, bentar ya. Ya bentar bang, bentar. Aku minum dulu bentar. Kemana dia? Padahal udah dikasih waktu diulang nanti ya. Mana dia? Abangnya lama kali. Mungkin lagi beli air dia di Alfamart. Kacau dah. Soalnya Katanya pertanyaanku, Bentar bos, bentar. 1 menit lagi. kan pertanyaanku, dia klaim bahwa Alkitab itu punya dia. Baca nggak setiap hari Alkitab itu? Jadi gini Bang Yusuf, saya ikut orang yang dipecat nggak masalah. Yang penting saya ikut yang benar. Tadi dia bilang, Maria meminta
Yesus mengikuti perintahnya Maria, ibunya. Lah, wong orang kafir saja meminta pertolongan, Yesus ikut kok. Yesus memberikan pertolongan kok. Sabar ya. Bayangkan saja, orang yang bukan orang Yahudi, yang tidak ada hubungan darahnya dengan Yesus, dengan Yahudi, ketika meminta pertolongan, Yesus tolong. Apalagi seorang Maria ibunya. Belum, tunggu Makanya, dulu dia. iya nggak apa-apa, nanti dia datang, kita sambil ngobrol aja. Supaya Bang Yusuf dan teman-teman juga tahu ya. Karena tadi dia bilang ketika Yesus meminta pertolongan, mendengarkan Maria meminta pertolongan, Yesus mendengarkan. Ya jangankan Maria, orang lain saja Yesus memberi pertolongan kok. Makanya gini Bang Yusuf, orang mengaku Kristen, tetapi dasar kebenaran, keselamatan aja dia nggak tahu. Artinya orang itu nggak pernah baca Alkitab. Saya bisa buktikan dia nggak pernah baca Alkitab. Makanya dia hanya mengambil Matius 16 ayat 18. Mana nih Bang, lama kali turun aja dah. Iya Bang Nugroho nih lama nih. Atau naikkan satu pemain lagi nih ya. Ada nggak? Itu dia udah mau kabur itu. Jadi netizen, nggak apa-apa kita diskusi ini kan bukan mencari kalah menang, salah benar, tapi kita bicara berdasarkan fakta kebenaran yang ada. Makanya saya bilang, saya bersyukur karena ada Martin Luther. Halo, selamat malam. Enggak waras ya. Kemana nih Bang Nugrohonya? Kalau nggak bisa kembali, aduh, bikin lama aja gitu loh. Ya Sekarang udah turunin aja, biar yang lain aja. Masalahnya Kristen nih susah dicari, punah dah. Iya, punah. Gini gitu. Bang Yusuf ya. Saya bukan orang yang pintar dan jago seperti apa. Tapi kalau saya bicara hal-hal yang benar. Karena apa? Karena saya mengasihi Bang Yusuf, saya mengasihi teman-teman semua, netizen semua, saya mengasihi. Saya punya kerinduan supaya kebenaran itu bisa didapat oleh Bang Yusuf dan teman-teman. Itu saja dasar kerinduan saya. Harus tahu kebenaran yang sejati itu yang mana. Maksudnya percaya kepada. Kamu mau menyuruh saya ikut kamu menyembah manusia gitu? Gini, bukan begitu Bang. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Oke, Nugraha. Kamu udah minum ya? Ya. Antar mobil lagi, anak datang mobil itu kalau nggak diatur besok repot. Oke, baik. Anda kan mengklaim bahwa Alkitab itu punya Abang. Oke, saya tanya. Setiap hari apakah Abang membaca Alkitab? Enggak, karena nggak ada perintahnya juga untuk baca Alkitab. Pantasan. Nah, kan? Nggak ada. Pantasan. Emang ada perintahnya baca Alkitab tiap hari? Kasian. Ada nggak perintahnya? Inilah. Ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya baca Alkitab tiap hari? Ayo, betul juga. Renungkanlah, ada. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Di mana? Renungkanlah. Di mana? Oke, baik. Sebentar ya. Itu kan.
Siang dan malam, bukan tiap hari kan? Siang dan malam kan? Kemana dia? Gak modal kali ya. Ayo, biarin cari, suruh cari. Suruh baca Alkitab tiap hari nggak ada. Orang Yesus tuh nggak pernah baca Alkitab. Oke, Mazmur 1 ayat 2 ya, saya bacakan ya. Mazmur 1 ya. Yesus nggak baca Alkitab. Yesus nggak baca Alkitab. Hah? Mana tiap harinya mana? Mazmur apa? Yesus Mazmur kok Yesus? Mazmur. Yesus belum ada lah di nggak, Mazmur. tadi kamu kan bilang bahwa Yesus nggak baca Alkitab. Alkitab Bible mana baca dia? Yang Lukas Matius mana baca dia? Kamu tahu Sekarang nggak masuk mana? Yesus Mazmur itu mana? siapa? Yang suruh baca Iya. tiap hari. Kamu Coba tahu tunjukin nggak Yesus Mazmur itu mana? siapa? Kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Sebentar. Kamu ngomong tadi suruh baca tiap hari. Mana di Mazmur mana? Baca tiap hari. Oke. Saya bacakan ya. Gimana? Pantasan dia nggak pernah baca Alkitab itu. Dalilnya mana tadi tuh? Suruh Oke. baca Alkitab tiap hari itu mana dalilnya? Di Katanya mana? ada. Mazmur mana Mazmur? Mazmur. Mazmur 1 ayat 2. Oke, Mazmur ya. Baca lah, Iya, baca. kita baca dari pertama ya. aja, baca dari pertama aja. Oke, Mazmur. Suruh baca Alkitab tiap hari. Oke. Mazmur berapa tadi? Satu Baca dari katanya. 1 ayat 1 sampai 2 ya. 1 sampai Ini dua. saya yang bukakan biar adil gitu ya. Mazmur ya. Oke. Mazmur 1 kah? Iya, ayat 1 dan 2. Mazmur 1 Ayat 1 dan 2. 2. Nih ya teman-teman, kita lihat bukti Kingdom, Bo. yang Kingdom ditampilkan. bohong. Ya, kita minta Kita tolong. tampilkan. Saya bacain nih, saya kasih bonus ya. Jilid 1 Mazmur ya. Nah, nih jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tuh, yang tidak berdiri di jalan dengan berdosa, dan yang tidak berduduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gak ada suruh baca Alkitab tiap hari. Suruh merenungkan dong, bukan baca. Suruh merenungkan, bukan baca. Wah, nipu saya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suruh Siang dan merenungkan, bukan malam. baca, Kingdom. Lah, bagaimana? Oke, bentar. Sebentar. Ini Taurat bukan Baik. Alkitab. Taurat bukan Alkitab. Bohong kan? Bohong kan? Oke. Oh, Kok pernah baca tiap hari, ternyata Taurat bohong itu juga. Taurat itu berbicara tentang firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam. Nah, Berarti bagaimana kamu ngomong apa? Alkitab loh. sebentar, Kamu ngomong Alkitab sebentar. loh. Alkitab berarti kamu ngomong. Kamu paham nggak Alkitab itu artinya apa? Pak Ustadz, tadi dia ngomong Alkitab apa Taurat, Pak Ustadz? Yang dia ngomong tadi Ternyata, Alkitab sorry kan? Bukan Taurat, ya. Nugroho ya, sorry ya. Pantasan kamu itu nggak pernah baca Alkitab, makanya kamu kekurangan hikmat. Dan Ya. di sini pun suruh merenungkan, Kingdom, bukan suruh baca. Oke, baik. Bagaimana Anda bisa merenungkan firman Tuhan kalau Anda nggak membacanya? Nggak perlu. Kita Caranya? merenungkan itu bukan baca. Suatu hal yang berbeda, Tuhan merenungkan nasib. Yesus. Emang baca nasib kan enggak? Ternyata ada orang Kristen seperti ini Ya ya. kan, kalah kalau gitu. Aku tanya, kalau ada Ustadz Yusuf lagi Lalu- merenungkan nasib, apakah dia baca kamu- nasib? Kan enggak? Kamu mengklaim bahwa Alkitab itu punya kamu. Terus untuk apa kamu pegang itu Alkitab? Untuk apa? Kalau kamu tidak Aku tanya membacanya. dulu, merenungkan sama membaca beda enggak?
Aku tanya, merenungkan dan membaca beda nggak? Bagaimana cara orang merenungkan kalau tidak membaca? Aku tanya, Ustadz Yusuf sedang merenungkan nasib, emang dia baca nasib? Baca nasib nggak? Pantasan ya. Orang-orang Katolik itu biasanya pintar sih ya. Ya. Orang-orang Katolik itu biasanya pintar sih ya. Tapi saya menemukan Kita ada tanya. orang. Oke, Apalagi? baik. Apalagi? Saya tanya Anda, ya, saya tanya Anda. Nah, Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau Anda tidak, ini kan Daud kan berbicara tentang Taurat, itu berarti kitab ya. Itu Oke, kok berarti let's nggak say- saja, Itu nggak ada kamu berarti perintahnya. itu kesimpulanmu. Oh, Janganlah gitu. dalilnya nggak ada ya ngomong nggak ada. Itulah pendeta nggak jujur. Berbicara tentang Taurat, ya. Menurut kamu Taurat itu apa? Taurat itu apa? Itu kesimpulanmu yang tertulis saja yang Taurat kita itu baca. apa? Taurat itu apa? Taurat itu apa? Taurat itu kitab Yahudi. Oke, Sebelum kitab perintah Allah. Yahudi. Artinya Daud mengatakan bahwa renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Artinya itu kitab. Bagaimana orang bisa merenungkan kitab Taurat Itu yang itu ngomong kalau kamu tidak sendiri. membacanya? Merenungkan tuh membacakan kamu sendiri. Gimana? My goodness, my goodness. Iya kan? Merenungkan dan membaca tuh beda. Pantasan ya, pantasan. Kamu sudah mengaku kamu tidak pernah membaca Alkitab. Kamu baca aja Sok-sok. salah. Kamu baca aja salah. Sok-sokan klaim Alkitab Kamu punya sudah- kamu. Oke, Tapi gantian kamu ngomong, tidak gantian pernah membaca Alkitab. Lalu dari mana kamu bisa tahu firman Tuhan? Dari mana? Pantasan saya tanya, dasar keselamatan aja kamu nggak tahu. Kamu ambil dari Matius 16 ayat 18. Pak Ustadz, kasih timer Pak Ustadz biar gantian ngomong. Nah, baik, kayak tadi ya. 2 menit, 2 menit. Nah, Oh, boleh. Siapa dulu aku ngomong, Le? iya Ternyata- dulu dia yang dibesarin Oh, silakan, Kingdom dulu silakan. duluan ngomong. Oke, baik. Nangis nanti dia. Yang namanya merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Artinya membaca itu kitab Taurat itu, ya kitab itu dibaca, terus direnungkan itu siang dan malam. Kira-kira ketika saya baca Taurat ini, pesannya apa buat saya? Itu namanya direnungkan. Apa perintah Tuhan buat saya? Apa ada dosa yang saya lakukan sesuai dengan Taurat yang saya baca? Atau adakah perintah dari Taurat itu untuk saya lakukan? Itu yang namanya direnungkan. Kalau tidak membaca, lalu bagaimana kamu bisa renungkan? Disuruh renungkan Taurat loh. Bukan renungkan menghayal, oh saya mau jadi presiden. Oh, setelah saya jadi presiden, saya punya menteri. Apakah itu namanya merenungkan Taurat? Yang namanya merenungkan Taurat itu membaca kitab Taurat itu. Memahami apa isinya, apa perintahnya. Di situ apakah ada pengajarannya? Apakah di situ ada yang Tuhan tegur karena dosa yang saya lakukan? Pantasan Anda nggak pernah membaca Alkitab, makanya dasar keselamatan aja Anda nggak tahu. Main comot ayat, oh Petrus diberi kunci kerajaan surga. Apa hubungannya dengan keselamatan kamu? Aneh Habis bin waktu nih. ajaib. Oke. Memang nganu ya, kita harus tahu ya, kalau orang ikut orang petatan tuh ya begini. Ngomongnya pun bohong terus. Petatan. Ada tuh di label renungan Alkitab tiap hari. Ternyata Ustadz Yusuf dan aku baca ternyata tidak ada tulisan seperti itu. Ya itulah teman-teman ya. Kalau ikut orang dipecat ya hasilnya ya bohong kayak gini terus. Nggak ada tulisan
bacalah Alkitab tiap hari, nggak ada, kan? Sekarang renungkan dan membaca itu suatu hal yang berbeda, sangat berbeda sekali, merenungkan dan membaca. Ya, kembali lagi tadi ke pasal 1. Kalau kita ikut orang bermasalah, pasti kita juga akan bermasalah. Jadi berkali-kali seorang Kingdom bangganya ikut orang bermasalah. Itu pribadi beliau lah ya, ikut orang bermasalah. Jangan sampai membuat pikiran-pikiran kita jadi bermasalah juga. Gitu. Saya dan Pak Ustadz tadi sudah cari, nggak ada tulisan bacalah Alkitab tiap hari, nggak ada tulisan seperti itu. Nggak ada, Awal tadi yang nggak ketemu. ngomongnya pertama seperti itu. Ya itulah Pak Ustadz, kalau ikut orang dipecat ya pikirannya juga ngaco juga gitu. Jadi Kingdom cobalah nyesel dikit lah, nyesel kalau ikut orang dipecat jadinya kayak kamu bohong terus gitu. Oke. Karena Makanya Pak jangan Ustadz jadi baca pembohong tadi, tuh. kalau Pak Ustadz ini independen nih, dia baca nggak ada, bacalah Bible tiap Iya. hari, nggak ada ngomong gitu, nggak ada. Tadi ngomong gitu nggak Pak Ustadz tadi Pak? Saya tahu, saya baca Biblemu itu sampai tamat, Bang. Kan? Iya, Tadi dia tamat ngomong gitu saya nggak, baca Ustadz? itu. Nggak ada, Ya memang kan? nggak ada. Tadi ngomong gitu kan? Tadi ngomong gitu Iya. kan? Itu Iya, memang nggak ada. bacalah Alkitab tiap hari. Ternyata nggak Nggak ada. ada, nggak ada kayak gitu. Ya biasalah, makanya jangan ikut orang dipecat. Bang Yusuf, saya Ah. sangat respect sama Anda. Anda loading Zuma, bahkan apologet Islam, kalian begitu sungguh-sungguh membaca Alkitab, padahal bukan kitab kalian loh. Saya respect sama kalian, ya. Bukan kitab kalian, tetapi kalian membaca, menyelidiki siang dan malam. Ini yang mengaku punya Alkitab. Dipajang aja, jadi pajangan, tidak pernah membaca. Bagaimana membaca? Bagaimana bisa merenungkan, membaca aja enggak? Padahal jelas renungkan Taurat itu siang dan malam. Bang Yusuf, Anda sudah mengaku Anda membaca kitab itu berulang kali, Kejadian sampai Wahyu. Saya sebagai orang Kristen saya malu. Anda bukan orang Kristen membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali. Ini yang ngaku-ngaku punya Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab. Malah dia membantah di mana perintah untuk membaca. Padahal dia sudah baca Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ayat 2-nya. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Dia sendiri sudah mengklaim Taurat itu berbicara tentang kitab. Bagaimana orang bisa merenungkan kitab itu kalau tidak membaca? Abang, ketika Abang Yusuf, ketika Abang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Abang mengkajinya enggak? Abang merenungkannya enggak? Abang menyelidikinya enggak? Kalau Abang tidak menyelidiki, maka Abang tidak akan buka Qomal untuk membahas Alkitab. Nah ini yang klaim dia punya Alkitab, hanya jadi pajangan di atas mejanya, di atas lemarinya. My goodness. Habis. Gantian. Jadi intinya bohong ya. Intinya si Kingdom bohong ya. Nggak ada tulisan harus baca Alkitab tiap hari. Jadi intinya bohong. Itu aja. Karena baik saya maupun Ustadz nggak pernah baca tulisan seperti itu. Berarti intinya Kingdom bohong. Nah, itu aja. Jadi Kingdom kalau baca Bible itu harus sesuai dengan yang tertulis. Jangan diartikan sendiri, ditambah-tambah, dikurangi, jangan. Itu punya aku, kamu kurang-kurangi, kamu tambahi. Bahkan seorang Ustadz Yusuf PI pun sudah ngomong nggak ada tertulis suruh baca Alkitab tiap hari, nggak ada. Kamu dengan bangganya, dengan bedanya tuh baca tuh, ada tulisan bacalah Alkitab tiap hari. Begitu dibuka nggak ada. Dasar pembohong kamu nih, Kingdom, coba kurangilah. Biarlah bosmu aja yang jadi ya orang dipecat. Kamu jangan ikut-ikutan ngaco lah pemikiranmu ya. Sekaligus kamu anak buah.
ya kan? Sekalian kamu anak buah, jangan ikut-ikutan bosmu lah. Cobalah. Bener, bosmu memang ngaco, bener, ya kan? Bosmu tuh ngaco bener, ya kan? Pemikirannya dipecat dan sebagainya. Tapi kalau bisa kamu jadi lebih baik lah dari bosmu. Itu nasihatku. Seorang Katolik yang lebih senior daripada kamu, begitu, ya. Jangan asal ngomong, mentang-mentang langsung ngomong. Tuh di Alkitab ada, bacalah Alkitab tiap hari. Bohong. Ya kan? Jangan dibiasain gitu, biarlah bosmu aja yang gitu, Kingdom, kamu jangan, saranku. Biarlah bosmu aja yang gitu, kamu jangan ikut-ikutan bohong, ikut-ikutan. Nanti kamu dipecat loh kamu sama Protestan. Ya, jangan ya. Tuh. Oke. Besoknya gantian. Kira-kira di mana hati dan perasaanmu ya ketika Bang Yusuf mengatakan bahwa saya sudah membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya malu loh sebagai orang Kristen yang bukan punya kitab saja, dia bersungguh-sungguh mempelajari, membaca, karena dia pengen tahu isi dari Alkitab itu. Mungkin dengan motivasi yang berbeda, tetapi paling tidak dia punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia baca. Makanya kenapa orang Islam itu lebih pintar menghafal Alkitab daripada kita orang Kristen. Karena kitab yang klaim kita punya Alkitab saja kita malas untuk membaca. Dari tadi kamu dikasih waktu. Dari tadi kamu dikasih waktu, kamu hanya bicara Kingdom bohong. Kingdom tidak taat kepada Martin Luther, tidak ngikutin Martin Luther. Dari tadi kamu hanya ngomong itu aja. Oh, Alkitab tidak tertulis secara eksplisit. Baca Alkitab setiap hari. Padahal di situ sudah dikatakan bahwa renungkanlah kitab itu, Taurat itu siang dan malam. Lah bagaimana Anda bisa merenungkan kalau Anda tidak membaca? Bikin malu orang Kristen. Kamu tahu ya, dengan statementmu malam hari ini, kamu sedang mempermalukan semua umat Kristen di dunia ini. Bahkan orang yang bukan Kristen saja, dia mengatakan bahwa dia sudah mengkaji Alkitab itu. Bahkan Loading mengatakan siang malam dia mengkaji Alkitab itu, sampai dia lupa mengkaji istrinya di kamar. Kamu tahu itu? Ya? Coba kamu lihat apologet Islam semua. Habis waktunya, Mereka kuasai Alkitab. Gantian. Lanjut. Apa nih tanggapannya? Udah jelas bohong, nggak mau ngakui juga. Aduh, repot. Bahkan Bang Yusuf sendiri, Ustadz Yusuf ini yang sudah baca berkali-kali nggak menemukan, suruh baca Alkitab tiap hari sampai dia sudah baca dari sampai tamat nggak menemukan, masih aja berani ngelak. Ya begitulah, ya kan, kalau memang Bible-nya numpang ya begitulah Pak Ustadz. Makanya Kingdom, saranku, ya kan, saranku nih, ya kan, nah, belajar lagi sekolah minggu kalau ada, ikut nggak apa-apa lah, itu. Kayaknya udah malam nih, Bang Yusuf, ya kan, besok lanjut teruskan lagi lah. Baik. Kasihan juga. Jangan kabur dulu. Anak sekolah minggu saja rajin baca Alkitab loh, anak sekolah minggu. Kalau Ya. kamu salah, bacanya kalau kamu salah. Anak sekolah minggu saja rajin baca Alkitab. Lah kamu yang klaim punya Alkitab, kamu nggak pernah baca. Orang yang nggak punya Alkitab, dia rajin membaca Alkitab. Yusuf PI sudah memberi pengakuan, dia sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kamu nggak malu menjadi orang Kristen yang klaim punya Alkitab? Sementara dasar keselamatan saja kamu nggak tahu di mana ayatnya. Batal ini waktuku loh, ini waktuku loh, batal waktuku. Iya, dia malah nyelikit aja gitu loh. Tahu saya memang. Ya karena tadi Bang Yusuf ikut orang dipecat kan nggak tahu. Karena apa? Dia sudah mau kabur. Dia bilang sudah malam, dia mau kabur. Makanya saya masuk. Makanya saya bilang dia jangan kau kabur. Ya memang. Oke, sekarang waktu saya kasih kamu ulang. Yusuf,
Waktu saya kasih dia lagi. Wah. Ulang katanya Bang. Kau Bang. Boleh, Lanjut. boleh. Kan? Panas, Ya, panas begitulah. dia, panas. Seorang kingdom hobi baca, aku ngomong hobi ya, karena memang tidak masuk ke otak, hobi aja. Sampai-sampai salah bacanya. Di sini tidak ada bacalah Alkitab tiap hari, nggak ada. Dia ingatnya bacalah Alkitab tiap hari. Dicari nggak ada, bohong. Ya tapi nggak apa-apa. Bohong. Apa itu kalau nggak bohong namanya tadi? Apakah aku ngomong itu berkata yang benar? Kan nggak, bohong. Oh, dia dengan lantangnya, dengan gagahnya, seperti pejuang tahun 45. Bacalah tuh di Alkitab, suruh baca Alkitab tiap hari. Langsung seorang ustadz terperajat, lihat di mana sih aku kok nggak pernah baca, dicari, ternyata nggak ada. Bohong, langsung diasumsikan. Itu kan ia merenungkan Alkitab siang dan malam. Tadi kamu nggak ngomong gitu. Yang kamu ngomong tadi, bacalah Alkitab tiap hari. Ternyata nggak ada. Terus diasumsikan sendiri, tafsirkan sendiri, iya kan? Sekehendak udelnya sendiri. Oh, itu kan tiap hari siang dan malam. Siang dan malam itu bukan tiap hari. Itulah ya. Tapi ya kita harus legowo lah ya, dan maklum, karena ya kembali lagi Bang Isyop, kalau ikut orang dipecat ya begini, orang belum selesai ngomong terocos, orang belum selesai ngomong ya, dan suka bohong. Nggak ada tertulis, ngomong tertulis, begitu cari nggak ada. Ya begitulah kalau ikut orang dipecat. Itu saranku Gingto. Jangan kurang ajar ya sama Martin Luther. Itu bosmu, kalau nggak ada Martin Luther kamu tuh nggak ada. Nyindirnya lekit banget lu Bang. Ya, jadi Bang Yusuf, dia itu kan nggak punya bahan lagi. Ya, nggak punya bahan untuk mengcounter saya. Makanya dia hanya mencari-cari alasan saja. Tapi nggak apa-apa. Bang Yusuf, tolong baca Yosua 1 ayat 8. Bohong lagi nih. Apa sih di sini apa emangnya? Apa pembahasannya? Yosua, iya baca dulu Yosua 1 ayat 8. Apa? Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Taurat lagi, bukan kitabmu. Bacakan. Janganlah engkau Sampai habis. lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam. Atau Lanjut terus sampai habis. Sampai supaya habis. engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan segala yang tertulis. Bagaimana Anda bisa merenungkan kalau Anda tidak membaca yang tertulis? Hah? Tertulis. Hah? Bagaimana seseorang itu bisa merenungkan tanpa membaca yang tertulis? Sekolah di mana dirimu ini, Bang? Dari tadi kamu hanya bilang kingdom berbohong, ngikutin orang pecatan. Mendingan saya ngikutin orang pecatan yang benar daripada saya ngikutin kamu yang klaim benar punya kitab tetapi nggak tahu dasar-dasar kitab itu sendiri. Bahkan saya mempertanyakan dasar keselamatan, iman keselamatan aja Anda nggak tahu tertulis di mana. Inilah akibat orang tidak membaca Alkitab. Hanya seminggu sekali datang ke gereja terus dikhotbahkan, oh setelah selesai. Tetapi dia juga nggak paham apa yang dikhotbahkan di gereja. Abang, tadi waktuku kepotong dengan abang membaca Alkitab itu. Jadi jangan dulu waktuku di tambahin 1 menit lagi, Bang. Oke. Ya. Jadi Bang Nugrohoku, saudaraku yang terkasih, saya minta maaf ya. Mungkin perkataan saya terlalu kasar dan keras ya. Saya tidak membenci Anda, bro. Saya tetap menganggap Anda saudara saya. Ya. Gini, saya juga
Bukan kita mau mempermalukan diri di depan teman-teman Islam kita, tidak. Tetapi ya saya memang sedikit emosi tadi ketika Anda mengklaim bahwa Alkitab itu punya kalian lah. Angkat bendera dan kalian putih dia. tidak menganggap. Bukan angkat bendera putih. Tetapi gini ya Bang ya. Saya mau kita tuh berbicara kebenaran. Jangan mengulangi kalimat itu, kingdom berbohong lah, mengikuti orang pecatan lah, makanya dia gini. Apaan itu kalau kita bicara seperti itu? Insight apa yang kita dapatkan? Hanya wasting time. Makanya abang, saya juga sarankan kepada abangku yang terhormat, mulailah rajin membaca Alkitab. Ya, bacalah Alkitab itu setiap hari. Berkatakan yang tertulis. Berkatakan yang tertulis. Lah bagaimana Anda bisa memperkatakan yang tertulis kalau Anda tidak membaca? Anda kan bilang saya bohong tadi kan? Saya kasih bukti lagi yang Yosua 1 ayat 8. Berkatakan yang kitab yang tertulis. Apakah saya bohong lagi di situ abangku? Tertulis itu artinya apa, Abang? Nanti setelah waktunya Abang tolong jelaskan kepada saya. Makna dari tertulis itu apa? Silakan, Bang. Waktu habis. Oke. Ya, tadi sempat aku mau emosi Pak Ustadz. Dia ngomong kasar segala macam, ya kan? Terus dia minta maaf, ya kan? Ya, kembali lagi kata Yesus, buah dilihat dari pohonnya. Baru aku ingat, oh iya, bosnya aja kayak gitu, apalagi anak buahnya. Aku jadi nggak marah, jadi maklum. Kalau yang diikuti aja berontak, ya kan? Kalau anak buahnya kayak gini, ya aku maklum. Memang jujur, aku tadi sempat emosi karena lupa bahwanya bosnya dia ini orangnya berontak, ya kan? Begitu aku ingat dia minta maaf tadi, aku ingat, oh iya ya, kata Yesus, buah dari buahnya lah kita lihat pohonnya kan, gitu, ya kan? Makanya aku baru ingat, oh iyalah, seorang Martin Luther kan attitude-nya kurang bagus. Kalau anak buahnya kurang bagus ya harus maklum juga. Jadi aku nggak emosi, nggak marah, nggak apa, karena aku tahu pohonnya kayak apa, ya buahnya seperti itu, begitu. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan. Seperti kata Yesus juga kan, kalau mau lihat buahnya ya lihat pohonnya, begitu, nggak masalah. Terus masalah baca Bible tadi, kenapa aku mau bohong? Karena kamu di situ tidak ada tulisannya bacalah Alkitab tiap hari, tidak ada. Kamu tadi ngotot berngomong gitu, betulkah Pak Ustadz tadi ngomong gitu, betul? Iya, betul. Berarti yang ada di dalam pikiran kita berdua apa? Tertulis begitu di Bible, betul Pak Ustadz? Nah, ternyata dicari nggak ada. Boleh kan aku ngomong berarti kingdom bohong? Boleh kan? Boleh. Nah, karena tidak sesuai apa yang diomongkan dengan kenyataan tidak sesuai. Berarti kan aku ngomong bohong. Jangan marah kalau diomong bohong. Memang tidak sesuai dengan omonganmu yang tertulis di sini, kingdom, ya. Terus kamu artikan sendiri. Inilah, itulah, itu kan artinya kamu sendiri. Yang omongan pertama tadi kamu pungkirin sendiri, ternyata nggak ada. Oke. Jadi Bang Yusuf, saya minta Bang Nugroho ini untuk menjelaskan Yosua 1 ayat 8, renungkan yang tertulis. Ternyata dia tidak mampu untuk menjawab itu, malah muter-muter kemana, ya. Oke, gini ya, Abang juga seorang terpelajar. Netizen yang ada 2000,1 ini juga terpelajar. Coba teman-teman memahami, renungkan yang tertulis ini ya di sini supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, ya, yang tertulis di dalamnya. Coba teman-teman typing kata tertulis itu, artinya itu bisa dibaca atau tidak, harus dibaca atau tidak. Bagaimana orang bisa aku ambil tas dulu, tasku baterai habis.
Bagaimana orang bisa merenungkan sesuatu kalau tidak tertulis, tidak dibaca? Di situ jelas, ya, di situ jelas dikatakan bahwa ada kata tertulis. Nah, oke, Bang Yusuf. Ya. Di situ kan jelas ada tulisan tertulis, iya kan? Bagaimana Anda bisa merenungkan sesuatu tanpa membaca yang tertulis? Bisa tidak? Merenungkan sesuatu, ibaratnya saya merenungkan matahari. Gak perlu kayaknya Abang. lihat yang baca. Kalau abang melihat matahari itu benda, oke, abang sudah bisa merenungkan, oh matahari itu panas, dia punya cahaya, punya sinar, ya kan? Tetapi ini firman Tuhan yang tertulis. Bagaimana Anda? Gini abang kan bilang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kira-kira abang tahu nggak isinya kalau abang nggak membaca yang tertulis itu? Ya nggak tahu. Secara logika nggak tahu. Nah, enggak Kalau tahu nggak kan, dibaca. artinya abang harus membaca kan? Artinya abang harus membaca kan? Ganti Nah, waktunya bagaimana, Bang? 1 menit Kingdom tadi. Nah, Ya. 1 menit tuh. Oke. Jadi abang sendiri kan sudah menjelaskan, abang tidak akan tahu merenungkan sesuatu kalau tidak yang tertulis itu tidak dibaca. Artinya kan harus baca, baru tahu, oh kalimatnya seperti ini, oh direnungkan. Jadi walaupun tidak tertulis secara eksplisit untuk disuruh, bacalah. Tetapi dengan kalimat itu saja kita sebagai orang yang belajar bahasa Indonesia sudah bisa tahu maknanya. Oh, kalau merenungkan yang tertulis artinya harus membacanya dulu. Jadi Bang Nugraha, jangan muter-muter, oh bosnya begitu, yang mengikut juga begitu, muter-muter aja kamu kayak di situ. Kamu nggak menjelaskan esensi dari pertanyaan saya. Makna dari tertulis itu apa? Tolong jawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, ini terakhir ya, bukan aku, karena besok ada acara, kita libur kan, mau pergi, ya kan. Nah, jadi memang seorang Kingdom tuh dari awal sudah banyak belak-belok. Apa sih artinya belak-belok? Dia ngomong gini, ternyata dilihat nggak tertulis. Dia ngomong gini, ternyata nggak juga. Tadi ditanya Martin Luther dipecat nggak, belak-belok ngomong ujung-ujung ngakui juga. Ya tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah itu ya. Itu pribadi seorang Kingdom, ya kan. Jadi Kingdom besok-besok kalau membaca Bible, mungkin Kingdom itu kalau aku nggak tiap hari ya. Kalau Kingdom mungkin baru kemarin sore baca Bible, jadinya baru denger aja langsung diomong coba baca, ternyata dibaca nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Namanya juga Bible-nya Bible ngambil dari punya orang, ya nggak apa-apa juga sih, ya kan. Kita harus maklum teman-teman. Kingdom tidak punya Bible sendiri, ngambil dari punyaku. Nah gitu. Gitu Pak Ustadz, mungkin besok kita udah berapa jam nih tadi kita Baik. ngobrol kan? Iya, Nah, udah 2 jam itu ini. kita lanjut. Yang Teman-teman penting dalam semuanya. kegiatan ini dalam Oke, lanjut diskusi dulu. ini kita tidak ada acara menghujat, tidak ada ngomong kasar. Andai kata seorang Kingdom tadi minta maaf karena ngomong kasar, memang aku emosi, tapi kembali lagi aku lihat ternyata kita harus lihat, kalau mau lihat buahnya dari pohonnya, ternyata pohonnya tuh ya kayak gitu, ya kan, pemberontak. Jadi kalau anak buahnya ngomong kasar ya itu maklum. Justru akan kaget kalau seorang pemimpinnya tuh pemberontak, anak buahnya ngomong halus, itu yang kaget. Tapi kalau memang Kamu ke situ lagi, sebentar, kamu ke situ lagi. Yesus marah nggak? Kalau begitu, sebentar. Panas ya. Kamu bilang Martin Luther begitu. Yesus marah nggak? Oke, ya ini kembali ke Yesus, Bos. Yesus marah nggak? Hah? Panas dia. Yesus marah nggak? Coba saya tanya Anda. Yesus marah nggak? Kepanasan dia. Aduh. Enggak, Yesus marah nggak? Aku Kamu belum selesai dari ngomong, tadi kenapa kamu? ngomong itu. Ngomongmu itu nggak berkualitas sama sekali, Nugraha. Kok kamu? Nggak. Iya. Karena kamu sudah mau pergi, makanya saya nyelah dulu. Enggak, aku pergi Makanya dulu, saya aku bilang, kasih waktu kamu. 1 Yesus menit aku aja dengerin. marah loh. Yesus aja marah loh. Nah, Yesus aja marah. Nah, gitu. Aduh.
inilah Pak Ustadz ya. Memang kalau dari dari buahnya kita harus lihat pohonnya seperti apa toh. Ternyata bener orang belum selesai ngomong sudah dipotong. Kamu tahu nggak? Yesus berkata keturunan ular beludak. Yesus katakan orang-orang munafik. Hah? Bahkan Yesus katakan kepada perempuan Kanaan itu anjing. Kasar nggak tuh? Hah? Udah sambung besok lagi dah. Yesus marah Saya loh. juga mau Yesus ungkap juga dulu Bang. Emosi dia Ustaz. Emosi nggak emosi. Udah, Saya hanya bubar mau dulu kita. kembalikan kepada Besok kamu lagi. perkataan Besok kamu lagi. aja. Ya tuh. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Indem, saranku jangan ikut orang dipecat ya. Oke. Selamat malam. Saya Malam, turunin Mas. satu-satu ya Bang ya. Yuk. Ya teman semuanya, saya akan terungkat 15 menit jeda sebentar ya, istirahat sebentar 15 menit. Saya ada yang dikerjakan sekitar 15 menit. Teman-teman sebelum kemana-mana ya, saya ingin ingin mengajak Anda untuk membaca doa bersama. Nih gini ya teman-teman, saya mendapat WhatsApp kayak gini. Nih ya. Ini dari Pak Haji Sarmin ya. Beliau adalah orang yang baik gitu ya, yang selalu dukung support saya dimanapun gitu waktu saya berada ya. Nah di sini saya menanyakan ke beliau kan, karena saya kaget teman-teman lihat ada gempa gitu di dekat rumah beliau kah? Saya tanya kan gitu ya sama beliau. Di sini beliau katanya mohon maaf belum sempat info karena tadi dapat berita dari kakak ipar bahwa ponakan istrinya dan anaknya jadi korban gempa kemarin. Mereka di Kabupaten Manggarai berbatasan langsung dengan sumber gempa gitu. Dekat lokasi gempa Manggarai Timur. Alhamdulillah sehat, lanjut. Terus innalillahi Pak Haji, yang sabar kata saya kan gitu. Terima kasih Ustadz kata beliau. Ini ya Ustadz, mamanya sudah keluar rumah. Nah nih, mamanya udah keluar rumah terus balik lagi ngambil anaknya untuk ambil anaknya dan tertimpa bangunan rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya teman-teman. Dan saya mengajak Anda ya untuk mendoakan korban beliau ya, almarhum dan almarhumah mungkin gitu ya. Kita doa bersama untuk beliau gitu. Saya ajak satu kali, boleh ya teman-teman. Oke. Ntar saya putar dulu. Ya, jadi khusus untuk beliau mari kita doa bersama teman-teman. Semoga Allah ya mengampuni dosa mereka ya, dan juga meluaskan kuburnya, dan insya Allah beliau syahid. Terus juga ya semoga Allah meletakkan beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Daerah mana ya gempanya? Daerah NTB atau NTT ya? Saya ada yang tahu nggak teman-teman? Semoga husnul khotimah. Iya. NTB atau NTT? Saya NTT itu, ada yang tulis NTT kemarin katanya. Iya. Jadi ya ini salah satu Pak Haji yang selalu dukung saya gitu di lab dimanapun saya berada, beliau selalu support. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat sayang juga sama beliau. Nah maka dari itu ya kita mengirimkan doa untuk keluarga beliau ya, dan tolong diaminkan. Dan semoga ya NTT itu nantinya tidak ada terjadi gempa lagi, aman, tentram dan sentosa gitu ya di NTT. Karena apa? Banyak kali udah gempa di situ. Setahu saya pun juga berapa kali udah digempa ya kalaunya di NTT itu. Gitu. Baik teman-teman semuanya, mari kita doa bersama untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan masyilatan ila hudratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannafin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal ham wa ya kashifal gham wa man li ibadihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf mutalifat asyada'id ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa sirrim buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Teman-teman, semoga ya almarhum diampuni Allah dosanya dan ditempatkan di jannah, dan terima kasih ya telah mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga Pak Haji Sarmin. Ya, beliau orang baik, teman-teman. Saya izin dulu ya 15 menit. Nanti 15 menit ke depan saya akan live kembali. Oke, mungkin memakai akun yang besar atau yang kecil ini tetap. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Yang di YouTube saya akan akhiri dulu ya, 15 menit kita jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.